Kalau saya pribadi untuk mengevaluasi jalannya demokrasi kita, saya cukup optimistik. Kenapa gitu ya? Karena sebenarnya di era Gen Z hari ini mereka sudah cukup memahami kesadaran kewarganegaraan, pendidikan politik yang cukup baik sih sebenarnya dibanding era-era yang sebelumnya. Kenapa? Karena mereka juga cukup cerdas ya. Mereka cukup berpendidikan, mereka kritis, mereka secara substansi dan knowledge cukup berpengetahuan gitu loh. Tinggal, dan ini kan menjadi prasyarat penting dari sebuah demokrasi yang berkualitas. Dan ini paralel, nggak mungkin ada sebuah kerja demokrasi yang berjalan secara cepat satu malam beres gitu. Nah, kita harus lebih telaten dan sabar untuk menghadapi situasi itu. Berarti bukan berarti karena tadi kan Mas Dimas juga bilang Gen Z sekarang sudah lebih kritis. Berarti bukan jadi salah satu alasan untuk menghindarin itu kan, dipilihnya pilkada langsung itu. Good point. Jangan-jangan itu kan kekhawatiran gak keadilan. Bagaimana anak-anak Gen Z yang kritis hari ini justru akan berseberangan dengan kehendak dari rezim gitu ya. Ini kita gak tahu rezim yang mana nih. Ya, well, mungkin aja, tapi percayalah dengan saya, ini salah sosiologis ya. Saya seorang antropolog. Jadi sebuah kebijakan yang kemudian dibuat tapi tidak sesuai dengan setting zamannya, aspirasi dari atau konteks dari sosio-antropologis masyarakatnya di saat itu, maka kebijakan itu tidak akan berjalan baik, bahkan tertolak gitu. Jadi Anda harus lihat juga sustainability atau katakanlah social acceptance dari sebuah kebijakan yang dibuat. Dia cukup bisa dipahami dan disupport nggak oleh the majority of the people saat itu. Dan hari ini menurut saya, hari ini kan pemegang kedaulatannya adalah anak-anak bangsa ya, bukan hanya anak mantu, tapi anak bangsa ya kan, yang memang memiliki kecerdasan, kritisisme, dan mereka punya pemahaman politik yang menurut saya cukup bijaksana loh. Gini, Kakak Dila, dalam Pancasila itu sebenarnya sudah keren sih. Dia memposisikan sistem politik apapun, permusyawaratan, perwakilan, demokrasi, mau itu orde baru, mau itu demokrasi terpimpin, mau itu demokrasi liberal, reformasi, ya, tanpa adanya hikmat kebijaksanaan, kata sila keempat, ya, maka mustahil akan mengantarkan kita kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, hikmat kebijaksanaan itu menurut saya hari ini itu dimiliki oleh para bocah-bocah Angon atau Gen Z yang ada sekarang, which is mereka adalah the majority of the voters. Nah, kalau misalnya para pemimpinnya hari ini tidak memiliki hikmat kebijaksanaan tersebut, maka mereka mustahil akan bisa mengantarkan negara dan bangsa ini pada sebuah strata keadilan sosial. Dan itu anak-anak muda hari ini sudah paham.